Baik, kita mulai insyaallah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dijaga di atas kebaikan yang begitu besar, sehingga kembali Allah mudahkan kita untuk mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan apa yang kita usahakan pada kesempatan ini, apa yang kita pelajari pada kesempatan ini menjadi sebab kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan setiap kebaikan dan juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam beserta salawat tak lupa pula kita curahkan kepada baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa berjuang menegakkan agama Islam yang mulia ini, sehingga kita bisa merasakan bagaimana manisnya menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti sunnah Nabi kita. Karena para ulama menyebutkan di antara syarat sah diterimanya ibadah kita di hadapan Allah adalah dengan mengikuti contoh dan tuntunan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam di setiap ibadah kita. Ya. Jadi ini adalah syarat yang pasti yang harus dikerjakan oleh seorang mukmin ketika dia ingin ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama adalah dia ikhlas, dan juga syarat yang kedua dia mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka mengikuti contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan syarat sah diterimanya ibadah kita di hadapan Allah. Ya, jadi kalau misalnya seperti ibadah salat, maka dikerjakan sesuai dengan tuntunan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain, jika ingin ibadah kita diterima oleh Allah, maka konsekuensinya kita harus mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam banyak ayat Allah menyebutkan di antaranya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Apa itu uswatun hasanah? Contoh yang baik yang diikuti oleh seluruh umat manusia di atas muka bumi ini. Ya, baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang lanjutan dari apa yang kita bahas sebelumnya. Pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas tentang hukum dan ketentuan sumpah. Ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang apa
ketentuan dan hukum nazar. Ya, karena sebab nazar dan sumpah ini kafaratnya sama, tapi ketentuannya beda. Ya. Maka ada beberapa ketentuan yang berkaitan dengan nazar yang harus kita ikuti supaya kita tidak terjerumus ke dalam dosa nazar. Karena mungkin kita anggap nazar itu boleh-boleh saja untuk dilakukan. Ya. Apakah semua nazar diperbolehkan? Nah, tentu dia memiliki aturan dan kriteria khusus yang dijelaskan oleh para ulama. Sehingga tidak semua apa yang kita nazarkan itu boleh untuk dilakukan. Nah, pertama, kita terlebih dahulu mengenal apa sih pengertian daripada nazar itu. Nazar itu disebutkan oleh para ulama secara bahasa dia bermakna al-ijab. Apa itu al-ijab? Mewajibkan. Ya, mewajibkan. Sedangkan menurut istilah syar'i, ayyal zamal insan nafsahu bisyai'in. Ya, ayyal zamal insan nafsahu bisyai'in minal ibadah lam yakun laziman alaihi bi asli syara'. Ya, adalah seseorang mewajibkan dirinya terhadap suatu ibadah, ya. Dia mewajibkan dirinya dari suatu ibadah yang tidak pernah diwajibkan atas dia sebelumnya. Ini makna daripada nazar. Dia mewajibkan dirinya sendiri dari ibadah yang tidak pernah diwajibkan sebelumnya. Artinya dengan ucapan nazarnya itu sesuatu yang tadinya boleh-boleh saja dilakukan atau yang tadi hukumnya sunnah itu berubah menjadi wajib baginya. Ya, jadi seseorang yang mewajibkan dirinya dengan suatu ibadah yang tidak diwajibkan bagi dia sebelumnya, itu yang dimaksud dengan nazar. Jadi dengan ucapannya dia sesuatu yang tadinya boleh dilakukan, ya, tidak hukumnya wajib, tidak juga diperintahkan, boleh-boleh saja dilakukan, tapi karena ucapan dia menazarkan dengan sesuatu itu, maka sesuatu yang dia nazarkan itu berubah menjadi wajib. Contoh misalnya sedekah. Sedekah wajib apa tidak? Tidak wajib sedekah itu. Hukumnya sebatas sunnah. Kalau kita kerjakan kita mendapat pahala. Tapi kalau kita bernazar untuk sedekah misalnya, saya bernazar untuk mensedekahkan 1 juta di masjid A misalnya. Ini kan ucapannya yang mengandung makna nazar. Saya berjanji untuk mensedekahkan harta saya 1 juta ke masjid A. Yang tadinya sedekah itu hukumnya sunnah asalnya, tapi karena ucapan dia menazarkan dengan sesuatu itu, maka berubah hukumnya menjadi wajib. Wajib bagi dia untuk menunaikan nazarnya tersebut. Ya. Lalu bagaimana dengan kalau nanti dia tidak mampu menunaikannya? Nah, nanti akan ada ketentuan yang lain. Ya. Nah, itu hukum dasar bahwasanya nazar itu secara istilah syar'i mewajibkan sesuatu yang tidak pernah diwajibkan untuk dia sebelumnya, tapi dengan ucapannya itu sesuatu itu menjadi wajib. Ya. Kemudian nazar ini jemaah yang dimuliakan Allah itu terbagi menjadi 2. Ya. Dilihat dari segi penggunaannya, nazar ini dia terbagi menjadi 2. Ya. Dilihat dari segi penggunaannya, nazar itu terbagi menjadi 2. Penggunaan yang pertama namanya nazar mutlak. Apa yang dimaksud dengan nazar mutlak? Nazar mutlak adalah sesuatu yang seseorang itu berjanji atau bernazar dengannya tidak berkaitan dengan hajat apapun. Nazar mutlak adalah nazar yang dilakukan tidak berkaitan dengan hajat apapun. Seperti yang tadi kita contohkan, saya ingin menginfakkan harta saya di masjid A 1 juta. Ini nggak ada hajat. Maksudnya tidak ada kebutuhan khusus. Berbeda kalau dia mengucapkan yang itu ada hajatnya, ada kebutuhannya dia. Contoh misalnya, kalau ibu saya nanti sembuh, saya akan menginfakkan harta saya 1 juta ke masjid A. Ini kan ada hajat kebutuhan. Kalau ibunya sembuh, baru nanti dia menunaikan nazarnya. Tapi
Ya, kalau dia bernazar dengan sesuatu yang tidak ada hajat dan kebutuhan, ini disebut dengan nazar mutlak, nazar mutlak. Tidak ada sebab tertentu yang mengikat dia untuk melakukan nazar tersebut. Ya. Bagaimana dengan hukum nazar ini? Maka wajib ditunaikan. Wajib ditunaikan. Sebagaimana ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang bernama Thabit ibnu Dhahhak. Ini sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, nazara rajulun ayyan hara ibilan bibawana. Ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu dia meminta izin kepada Nabi untuk menyembelih hewan yang bernama bawana di tempat yang bernama Buwana. Jadi di daerah Jazirah Arab itu ada satu tempat yang namanya Bawana. Lalu dia meminta izin kepada Rasul untuk menyembelih hewan di situ. Menyembelih ibadah apa bukan? Ibadah. Menyembelih itu adalah ibadah, maka harus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertanya nih kepada laki-laki ini, kata Rasul Shallallahu alaihi wasallam, hal kana fiha wathanun min ausanil jahiliyah yu'bad? Apakah di tempat ini terdapat berhala-berhala yang disembah? Jadi Nabi tanya dulu nih, karena ini ibadah nggak boleh dilaksanakan di tempat yang ada ritual khususnya. Jadi nggak boleh melaksanakan suatu ibadah di tempat yang ada ritual khusus bagi orang yang non muslim atau orang apapun itu yang di situ ada ibadahnya mereka, ada perayaannya mereka, itu tidak boleh seseorang menunaikan ibadah di situ. Maka Nabi pastikan dulu ada nggak ibadah yang dilakukan atau berhalanya orang-orang jahiliyah di situ. Kata laki-laki ini, nggak ada wahai Rasulullah. Ditanya lagi, ya fahal kana fiha aidun min a'yadihim? Apakah ada ritual-ritual khusus bagi mereka? Nggak ada juga. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aufu binadrik, maka penuhilah nadarmu. Nah, ini seorang laki-laki diperintahkan oleh Rasul untuk menunaikan nadarnya tersebut yang tadi tidak ada sebab apapun. Ya, tidak ada sebab yang mengharuskan dia untuk melakukan nazar tersebut, hanya sekedar keinginannya dia. Maka kalau kita bernazar seperti ini, maka wajib untuk ditunaikan. Ya, terlepas nanti dia tidak mampu dan lain sebagainya, nanti akan ada ketentuan khusus. Tapi hukum asalnya nazar yang seperti ini wajib ditunaikan, yang nggak ada sebab apapun. Ya. Makanya tadi kita contohkan yang ada sebab itu, misalnya kalau seseorang mengatakan, kalau ayah saya sembuh dari sakit, nanti saya akan menginfakkan harta saya di masjid A. Nah ini kan ada sebab nih, kalau ayahnya sembuh. Nah ada juga yang bentuknya tidak ada sebab seperti tadi, saya akan menyedekahkan harta saya 1 juta di masjid A. Ini nggak ada sebab apapun. Jadi dia hanya berkeinginan untuk menginfakkan hartanya, maka wajib ditunaikan. Nah ini bentuknya yang pertama, yaitu nazar mutlak yang tidak ada sebab apapun. Kemudian yang kedua adalah nazar muqayyad, nazar yang diikat dengan hajat. Nah itu yang tadi kebalikan dari yang pertama, nazar yang diikat dengan yang diikat dengan hajat atau kebutuhan. Kalau anak saya lulus kuliah, saya akan menghajikan 1 orang misalnya. Nah ini kan ada sebab, kalau anaknya lulus. Kalau saya sembuh dari penyakit saya akan menyekolahkan anak yatim misalnya, ini contoh. Maka kalau dia sembuh dari penyakit, nazar itu nanti akan jatuh pada saat dia sembuh. Tapi kalau dia nggak sembuh, berarti nggak ada kewajiban dia untuk menunaikan nazar tersebut. Nah ini yang dimaksud dengan nazar muqayyad. Nah, bagaimana hukumnya nazar muqayyad ini? Makruh diucapkan, tapi untuk menunaikannya wajib. Bagaimana maksudnya? Makruh untuk diucapkan itu adalah dibenci. Sebab dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam dikatakan bahwasanya nazar muqayyad ini, orang yang bernazar untuk melakukan ibadah dengan sebab, ya, orang yang ingin menazarkan dirinya untuk melakukan suatu ibadah dengan sebab, ini hakikatnya orang yang pelit, kata Rasul. Makanya kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, innahu la ya'ti bi khair, sesungguhnya orang yang bernazar untuk melakukan ibadah dengan suatu sebab,
itu tidak akan mendatangkan kebaikan sedikit pun. Bahkan kata Nabi, wa innahu yastakhriju minal bakhil. Akan tetapi sesungguhnya nazar yang bentuknya muqayyad ini mengeluarkan harta dari orang-orang yang bakhil saja. Jadi dia mau ibadah kalau nanti keinginannya dipenuhi saja. Maka dia dimakruhkan dalam syariat. Kapan dia mau ibadah? Tunggu dulu keinginannya dipenuhi Allah baru dia mau melakukan ibadah. Nah, ini namanya pelit dia. Kenapa dia tidak ibadah dulu? Nanti setelah dia ibadah, doa kepada Allah baru nanti kebutuhannya, kemudian hajatnya dipenuhi baru nanti dia bersedekah dan lain sebagainya. Nah, ini hukum asalnya daripada nazar muqayyad dimakruhkan untuk dilakukan. Ya, dimakruhkan atau dibenci untuk dilakukan. Karena orang yang melakukan nazar muqayyad ini menazarkan sesuatu ibadah dengan sebab tertentu, hakikatnya orang yang pelit. Dia mau beribadah kalau nanti Allah memberikan kebutuhannya. Ini namanya pelit dia. Ya. Nah, ini nazar yang muqayyad tadi ada dua ketentuan, makruh untuk diucapkan, dibenci. Jadi yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nazar mutlak. Nazar yang diucapkan tanpa ada sebab. Nah, ini wajib ditunaikan. Kemudian nazar muqayyad makruh untuk diucapkan, makruh untuk dinazarkan, tapi wajib untuk ditunaikan. Ya, jadi kalau sudah terlanjur diucapkan maka wajib bagi dia untuk menunaikan nazar tersebut. Ya, jadi misalnya contoh yang lain, kalau nanti ibu saya sembuh, nanti saya akan menginfakkan harta saya. Kenapa tunggu ibu sembuh dulu baru menginfakkan harta? Kenapa tidak coba menginfakkan dulu hartanya, minta sama Allah disembuhkan ibunya, itu lebih baik. Ya, jadi nggak akan merubah sesuatu kata Nabi SAW dari nazar yang seperti ini. Ya, ini jemaah yang dimuliakan Allah tentang dua bentuk nazar. Kemudian dengan apa nazar itu terlaksana, ya, atau dengan apa nazar itu dihitung? Pertama dengan niat. Kalau seseorang sudah meniatkan dirinya untuk bernazar, maka sudah jatuh hukum nazarnya. Dia sudah berniat untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah misalnya. Kemudian yang kedua adalah diucapkan dengan lisannya, sempat diucapkan dengan lisan. Setelah dia berniat lalu diucapkan dengan lisannya, sempat terbetik di lisannya, saya akan berinfak di jalan Allah 100 juta misalnya. Maka itu sudah jatuh nazar. Ya, itu sudah jatuh sebagai nazar. Ya, nanti misalnya jatuhnya ke nazar mutlak, maka wajib bagi dia untuk menunaikannya. Kalau sewaktu-waktu nanti misalnya dia tidak mampu untuk menunaikan daripada nazar tersebut, maka jatuhlah ketentuan nanti bayar kafaratnya. Kafaratnya adalah seperti kafarat sumpah. Ya, sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya, kafarat sumpah itu ada 3. Pertama, dia memberi makan 10 orang miskin. Kalau nggak mampu beri pakaian 10 orang miskin. Kemudian bebaskan budak. Kalau nggak mampu puasa 3 hari berturut-turut. Ya, atau lebih baiknya berturut-turut. Kalau tidak mampu berturut-turut bisa dilakukan selang-seling seperti itu. Nah, itu ketentuan nazar. Jadi kalau dia sudah meniatkan untuk melakukan sesuatu itu dan sempat terbetik dalam lisannya, maka itu sudah masuk daripada ketentuan nazar. Ya. Apalagi diniatkan dengan sungguh-sungguh, kemudian diucapkan dengan lisannya, maka ini harus ditunaikan. Walaupun nggak ada orang yang mendengar. Karena ini adalah hukum antara kita dengan Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Baqarah, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma anfaqtum min nafaqatin, apapun yang kalian infakkan dari harta kalian, au nazartum min nadrin, atau yang kalian inginkan nazar dengan nazar kalian, fa innallaha ya'lamu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Apa yang kita niatkan, apa yang kita inginkan dari nazar tersebut, walaupun di situ tidak ada orang yang mendengarnya, maka jatuh daripada hukum nazar, gitu. Baik, kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika ditinjau dari hukuman atau konsekuensi, nazar itu terbagi menjadi 3. Kalau tadi yang 2 itu adalah bentuk nazar, 2 bentuk nazar. Tapi jika dilihat dari konsekuensi dan hukumannya atau ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala, nazar itu terbagi menjadi 3.
Yang pertama, bernazar untuk melakukan ketaatan. Ya, ada seseorang yang bernazar untuk melakukan ketaatan. Saya nanti akan beribadah begini, saya nanti akan beribadah begitu. Jadi semua ibadah yang bentuknya ketaatan, lalu dia menazarkan dengan ibadah tersebut, ya maka ini hukumnya wajib untuk ditunaikan. Ya, hukumnya wajib untuk ditunaikan. Seperti yang tadi kita sebutkan, sedekah adalah ibadah. Kalau dia bernazar dengan sedekah tersebut, saya akan sedekah 500 miliar misalnya, maka wajib untuk dia tunaikan. Ya 500 miliar berapa koper itu? Ya, ini contoh saja. Ya, jadi kalau dia bernazar dengan suatu yang mengandung ibadah, maka wajib untuk dia tunaikan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jemaah yang dimuliakan Allah, nazar untuk melakukan suatu kemaksiatan. Nazar untuk melakukan suatu kemaksiatan. Contohnya seperti apa? Dia bernazar, saya berjanji atau saya bernazar atau saya berjanji untuk membunuh dia nanti 3 hari lagi. Ya. Jadi dia udah mengazamkan dirinya, berjanji sama dirinya untuk membunuh fulan tersebut. Nah, ini kan kemaksiatan nih. Membunuh orang lain itu melakukan kemaksiatan. Lalu terbetik dalam hatinya tidak jadi untuk membunuh fulan tersebut. Apakah dia dihitung sebagai orang yang melakukan dosa karena sudah bernazar? Enggak, ini tidak dihitung sebagai nazar yang seperti ini karena dia melakukan kemaksiatan. Jadi orang yang bernazar untuk melakukan kemaksiatan itu tidak boleh untuk dilakukan. Ya, atau contoh yang lain misalnya, ada orang yang ingin melakukan suatu ibadah, tapi yang bukan contohnya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan termasuk kemaksiatan kalau dia mengerjakan suatu ibadah yang tidak ada dasarnya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh ibadah tersebut misalnya dia bernazar ingin puasa 1000 hari berturut-turut. Ya. Dia ingin berpuasa 1000 hari berturut-turut untuk mendapatkan kesaktian misalnya. Dia bernazar, saya akan puasa 1000 hari berturut-turut untuk mendapatkan kesaktian saya. Nah, ini kan termasuk kemaksiatan nih. Dia melakukan ibadah yang tidak ada dasarnya dari Rasul, ini termasuk kemaksiatan. Bagaimana dengan hukum nazar seperti ini? Kata para ulama, nazar tersebut wajib ditinggalkan, sebagai gantinya adalah dia membayar kafarat. Nah, berbeda tadi dengan orang yang meniatkan untuk ibadah, ini wajib ditunaikan nazarnya, kemudian nazarnya wajib ditunaikan dan tidak ada kafarat kalau dia sudah menunaikan. Adapun orang yang menazarkan dirinya untuk melakukan kemaksiatan, maka kemaksiatannya wajib untuk ditinggal, sedangkan kafaratnya wajib untuk dibayar. Jelas ya? Jadi dia meninggalkan apa yang dia nazarkan tadi. Ya, setelah dia tahu ilmunya, misalnya saya telah bernazar seperti itu, Pak Ustadz misalnya. Dulu saya pernah bernazar suatu kemaksiatan, apakah saya meninggalkannya tidak melakukannya dapat dosa? Enggak, ini tidak boleh dilakukan. Wajib untuk ditinggalkan yang itu bentuknya kemaksiatan. Adapun sebagai penggantinya adalah membayar kafarat. Jelas ya? Nah, kemudian bentuk yang ketiga, bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Bernazar untuk selain Allah, mengandung kesyirikan di dalamnya. Contoh misalnya menyembelih. Menyembelih ini kan bagian daripada ibadah. Menyembelih hewan, kemudian sedekah dan lain sebagainya. Kalau ada seseorang misalnya, saya berjanji atau saya bernazar untuk sembelih sapi untuk penguasa Laut Selatan misalnya. Nah, ini kan bentuknya kesyirikan nih. Dia ingin menyembelih tapi bukan untuk Allah, untuk selain Allah Subhanahu wa taala, yang bentuknya kesyirikan. Maka bagaimana dengan hukum nazar yang seperti ini? Tidak boleh ditunaikan. Ini yang pertama, wajib tidak boleh ditunaikan. Kemudian yang kedua,
wajib dia bertaubat kepada Allah karena ini adalah dosa kesyirikan, dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tidak ada bayar kafarat. Dia meninggalkan, wajib bertaubat dan tidak ada bayar kafarat kalau bentuknya bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya jemaah? Jadi ada 3 bentuk itu. Kalau dia bernazar untuk melakukan ketaatan, dia wajib menunaikannya. Kemudian yang kedua, kalau dia bernazar untuk melakukan kemaksiatan yang melanggar perintah Allah, misalnya dia bernazar untuk kalau nanti saya lulus kuliah saya akan minum khamar banyak-banyak. Nah, ini bernazar untuk kemaksiatan yang melanggar perintah Allah. Minum khamarnya ditinggalkan, sebagai gantinya dia bayar kafarat karena sudah terlanjur dia bernazar. Adapun orang yang bernazar kepada selain Allah, saya akan bersedekah untuk penguasa gunung misalnya, menyembelih kambing untuk penguasa laut. Nah, ini bukan untuk Allah tapi diberikan kepada selain Allah atau makhluk Allah sebagai bentuk kesyirikan mereka, maka tidak boleh ditunaikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia wajib bertobat, dan yang ketiga, tidak ada kewajiban membayar kafarat. Ya. Nah, ini beberapa bentuk daripada nazar tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam banyak ayatnya tentang keutamaan orang-orang yang senantiasa menunaikan nazar mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yufuna bin nadr. Ya. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang senantiasa menunaikan nazar mereka. Ya, ini diantara faedah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, bahwasannya orang-orang yang senantiasa menunaikan nazar mereka, Allah puji mereka. Ya. Kemudian di antara ketentuan nazar jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara faedahnya, nazar itu adalah bentuknya ibadah. Nazar ini adalah bentuknya ibadah, dan ibadah tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Ini kata kuncinya nazar tersebut. Makanya tadi kita sebutkan pembagian nazar jika dilihat dari konsekuensinya, kalau itu bentuknya kesyirikan, tidak boleh ditunaikan, wajib bertaubat dan tidak boleh membayar kafarat karena ini bentuknya kesyirikan. Tapi kalau bentuknya kemaksiatan, tinggal kita golongkan ini kemaksiatan. Misalnya seperti minum khamr, kemudian memakan makanan yang haram dan lain sebagainya, yang itu bentuknya kemaksiatan, kemudian dia bernazar misalnya, ya maka ini tidak boleh dia tunaikan tapi dibayar dengan kafarat. Adapun yang bentuknya ketaatan, yang tadi ibadah, maka wajib dia tunaikan. Kalau dia tidak menunaikannya, dia berdosa. Maka kalau dia tidak mampu, maka cukup bayar dengan kafaratnya. Ya. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketentuan yang berikutnya, karena nazar ini adalah ibadah, maka diserahkan kepada selain Allah. Tadi poin yang pertama. Kemudian yang kedua, wajib menunaikannya jika itu adalah ketaatan. Ini ketentuannya. Wajib menunaikannya jika itu adalah bentuknya ibadah. Kalau bukan bentuknya ibadah, seperti kemaksiatan, maka tidak boleh ditunaikan, tapi dibantu atau diganti dengan membayar kafarat. Yang terjadi di negeri kita misalnya seperti ini. Nabi SAW pernah bersabda, la tashuddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh melakukan perjalanan untuk melakukan ibadah kecuali dengan 3 masjid. Nah, ini Nabi SAW telah memberikan contoh atau tuntunan bahwasannya melakukan perjalanan ibadah itu tidak boleh dilakukan kecuali apa? Kepada tiga masjid. Nabi menekankan tidak boleh melakukan perjalanan untuk ibadah atau mengkhususkan ibadah kecuali dengan 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina. Jadi kalau misalnya kita udah bernazar, saya bernazar untuk melakukan ibadah di Masjidil Haram, maka ini adalah ketaatan. Karena apa? Karena ada perintahnya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika dia sudah bernazar, jatuh hukumnya nazar kepada dia karena sudah bernazar ketaatan. Terlepas nanti misalnya lambat laun kok belum ada rezeki, nggak mampu untuk melakukan perjalanan untuk menunaikan nazarnya, ya,
maka ini di luar daripada kemampuan dia, maka menggantinya dengan apa? Menggantinya dengan kafarat tadi. Pilihannya ada 3. 1, kafaratnya adalah memberi makan 10 orang miskin sesuai dengan apa yang dia makan sehari-hari. Kalau nggak mampu beri makan 10 orang miskin, maka dia membelikan pakaian pada 10 orang miskin tadi, au kiswatuhum. Kemudian yang ketiga, au tahriru raqabah, yaitu apa? Membebaskan budak. Ya. Kemudian kalau tidak mampu semua-muanya tersebut, maka diganti dengan puasa 3 hari. Boleh dilakukan diturut-turut atau berturut-turut, ini lebih afdal. Atau juga dilakukan dengan hari-hari yang berbeda. Ya. Nah, itu kalau dia meniatkan untuk ketaatan, atau misalnya dia bernazar, saya bernazar untuk melakukan ibadah di Masjidil Haram, maka wajib dia untuk menunaikannya. Kemudian saya bernazar untuk melakukan ibadah di Masjidil Aqsa, maka wajib untuk dia menunaikannya. Tapi kalau dia bernazar untuk melakukan ibadah di selain daripada masjid ini, misalnya di Indonesia, anggap saja di Jawa itu ada masjid yang dikhususkan misalnya. Saya bernazar untuk melakukan di masjid A misalnya yang ada di Jawa. Kata orang masjid ini ada berkahnya dan lain sebagainya. Ya, jadi dia bernazar untuk menunaikan sholat di masjid yang A tersebut, yang dia anggap itu ada keramat, yang dia anggap itu membawa berkah dan lain sebagainya. Maka untuk menentukan masjid itu berkah apa tidaknya harus butuh dalil. Sebagaimana Nabi SAW menetapkan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa itu keberkahannya dari mana? Nabi yang mengabarkannya. Maka kalau seseorang melakukan perjalanan ke 3 masjid ini, mereka telah menunaikan ibadah kepada Allah. Nah, jadi seluruh masjid yang ada di dunia ini tidak ada bedanya kalau kita beribadah. Kita sholat di Masjid As-Salam nih, pahalanya sama yang di Jawa tadi, nggak ada bedanya. Kecuali 3 masjid ini memang Allah khususkan. Siapa yang sholat di Masjid Nabawi sama seperti dia 1000 sholat di masjid yang lain. Subhanallah, 1 kali sholat di Masjid Nabawi sama seperti 1000 kali sholat di masjid yang lain. Siapa yang sholat di Masjidil Haram sama seperti 100.000 kali sholat di masjid yang lain. Ada keutamaannya. Ya, maka boleh seseorang bernazar untuk melakukan di 3 masjid ini. Adapun di masjid-masjid yang lainnya, untuk menentukan dia berkah apa tidaknya itu harus butuh dalil. Ya, jadi sholat di As-Salam sama pahalanya seperti sholat yang di Masjid Jawa misalnya. Sama seperti sholat di masjid yang ada di Bima, sama seperti sholat di masjid yang ada di Padang. Karena nggak ada keterangan dia memberikan berkah apa tidak. Maka kalau seseorang bernazar untuk melakukan sholat atau ibadah di masjid selain daripada 3 masjid ini, itu jatuhnya hukumnya kemaksiatan. Maka kalau jatuh daripada hukumnya kemaksiatan, yang itu melanggar perintah Rasul atau contoh dari Rasul, maka nazarnya tidak boleh ditunaikan, tapi wajib dibayar kafaratnya. Jelas ya? Nah, jangan sampai dia paksakan dirinya. Kalau dia udah berjanji, ya misalnya dia sudah berjanji, saya akan sholat misalnya di masjid Syekh ini yang ada berkahnya. Nah, ini menentukan berkahnya ini harus ada dalil, baik itu dari Al-Quran atau contohnya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena manusia tidak bisa menganggap suatu benda itu berkah, sama seperti contohnya batu. Batu itu sesuatu benda. Tahu berkahnya dari mana? Kalau ada dasarnya dari Rasul. Misalnya seperti Hajar Aswad, batu hitam. Kenapa dia boleh dicium pada saat orang melakukan ibadah haji dan umroh? Karena ada dasar dan contohnya dari Rasul. Kemudian kalau misalnya saya mungut batu di depan Masjid As-Salam, kemudian saya mengatakan ini batu berkah loh, coba dicium, boleh nggak begitu? Ya nggak boleh, harus ada dasarnya dari Al-Quran dan contoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi seperti itu orang-orang yang melakukan perjalanan menuju satu masjid ke masjid yang lain dengan anggapan itu ada berkahnya, itu ternyata melanggar sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan jatuhnya orang yang melanggar sunnah Rasul adalah kemaksiatan. Maka kalau dia bernazar dengan sesuatu tersebut, maka wajib ditinggalkan, kemudian diganti dengan kafarat. Ya. Baik, kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu tadi hanya sekedar mengunjungi masjid aja.
Lalu bagaimana dengan orang yang beranggapan di kuburan itu terdapat wali, terdapat keberkahannya, mengunjungi kuburan, ya. Yang di masjid itu katanya ada kuburan di dalamnya yang bisa mendatangkan keberkahan. Kalau tadi mengunjungi masjidnya saja itu sudah menyelisihi sunnah Rasul, maka untuk mengunjungi masjid yang diyakini di dalamnya itu ada kuburan yang bisa memberikan keberkahan, maka ini termasuk daripada kesyirikan. Ya, maka bertambah keburukannya. Kalau tadi hanya sekedar mengunjungi masjid saja, yang itu menyelisih sunnah Rasul, ya, dia bernadar dengan mengunjungi masjid, ya, ini menyelisih sunnah Rasul dan jatuh kepada kemaksiatan. Kalau dia mengunjungi masjid yang katanya di masjid itu ada kuburan yang bisa memberikan keberkahan, maka ini termasuk daripada kesyirikan. Karena kenapa? Keberkahan, rizki, umur panjang dan yang lainnya semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh seseorang minta kepada sesuatu yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu ini adalah hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena mengandung penyekutuan atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah atau meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah ancam dosanya adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu may yusyrik billah. Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah faqad harrama alaihil jannah, maka diharamkan bagi mereka surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya mereka adalah di dalam neraka. Subhanallah. Jadi ancaman Allah kepada orang yang menyekutukan Allah, meminta kepada selain Allah, itu dosanya besar. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Kemudian ancaman Allah Subhanahu wa taala juga, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang melakukan kesyirikan. Tuh, lihatlah. Dan kata Allah, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa orang-orang yang melakukan selain daripada kesyirikan. Artinya puncak daripada segala dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia, yang terbesar dosanya itu adalah kesyirikan. Ya. Makanya kalau orang misalnya hanya sekedar dia mencuri, ya ini juga termasuk dosa besar. Tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim. Dia mencuri, dia berzina, minum khamr, makanan yang haram, ini semua dosa-dosa besar. Tetapi puncak daripada dosa-dosa ini adalah kesyirikan yang Allah tidak akan mengampuni pelakunya kalau dia meninggal dalam keadaan dia melakukan kesyirikan. Makanya wajib bagi dia bertaubat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ketentuan tadi kalau seseorang melakukan perjalanan atau yang mengandung kemaksiatan yang pertama, maka dia tidak boleh menunaikannya, wajib dengan menggantinya dengan kafarah. Kalau itu mengandung kemaksiatan. Tapi kalau itu mengandung kesyirikan, ya, maka dia tidak wajib menunaikannya dan juga tidak wajib membayar kafarahnya. Yang wajib bagi dia apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena banyak sekali dalil yang menjelaskan tentang hal itu. Baik, mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan sebagai lanjutan dari materi kita sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan sumpah. Dan ini tadi ketentuan dan hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah nazar. Barangkali ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Waalaikumsalam. Ya. 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 Hmm. Hmm. Ya. Ya. Ya.
Hmm. Ya. Baik. Masya Allah, pertanyaan yang bagus. Bernazar dengan sesuatu hal yang dibolehkan. Ya, kalau bersepeda itu kan nggak haram, nggak juga sunnah. Artinya sesuatu hal yang dibolehkan saja. Orang yang bersepeda itu dia nggak dapat pahala juga nggak dapat dosa. Artinya sesuatu yang dibolehkan saja untuk dilakukan. Nah, kalau dia bernazar dengan sesuatu hal yang dibolehkan, maka kembali kepada hukum asalnya tersebut. Kalau dia ingin menunaikan nazarnya, karena menunaikan nazar itu adalah hukumnya wajib tadi. Kalau dia itu bentuknya ibadah dan bentuknya ketaatan. Kemudian kalau bentuknya kemaksiatan, baru tidak boleh ditunaikan nazarnya, diganti dengan kafarat. Nah, adapun sesuatu yang diperbolehkan dalam keseharian kita, misalnya seperti bersepeda. Kalau saya lulus UI, dia tinggal di Jawa, nanti saya akan bersepeda dari Jawa ke UI misalnya. Kita lihat apakah ini memberatkan dia. Kalau memberatkan, syariat tidak memperbolehkan. Karena kenapa? Tidak boleh seseorang itu memberatkan dirinya. Ya. Dalam syariat itu disebutkan bahwasanya yang lebih mudah lebih dikedepankan daripada sesuatu hal yang sulit. Ya. Jadi kalau bahasanya orang sekarang itu kalau ada yang mudah kenapa dipersulit kan begitu. Nah itu hukum sebenarnya itu hukum bagian daripada usul fiqh. Jadi kalau dia misalnya bersepeda dari Jawa ke Jakarta itu memberatkan dia maka tidak boleh ditunaikan. Gitu. Makanya kenapa adanya syariat mengqashar salat dalam safar itu karena untuk memudahkan orang-orang yang melakukan perjalanan. Jadi tidak memaksakan diri untuk melakukan sesuatu itu yang itu hanya boleh-boleh saja. Berarti kalau misalnya tidak dia tunaikan, ini berat bagi saya ini. Apalagi ini suatu hal yang hanya sekedar dibolehkan. Bersepeda itu hanya suatu hal yang dibolehkan, bukan bagian daripada ibadah. Maka dia tinggalkan kalau dia memberatkan, ya. Dan itu saya rasa sangat berat sekali. Bersepeda dari Jawa ke Jakarta itu butuh tenaga yang kuat, kemudian di jalan harus istirahat di mana tempat dia, ya sangat memberatkan istilahnya. Nah, maka dia tinggalkan yang memberatkan tersebut, kemudian dia ganti dengan kafarat. Dia bayar kafaratnya dengan memberi 10 makan orang miskin, kalau nggak mampu beri pakaian, membebaskan budak, kalau nggak mampu juga puasa 3 hari. Itu hal-hal yang diperbolehkan. Adapun hal-hal yang diwajibkan seperti tadi, kalau dia bernazar untuk melakukan suatu ibadah, maka dia paksa dulu dirinya untuk menunaikan ibadah tersebut. Sampai nanti ujungnya dia lihat ini nggak memungkinkan saya. Misalnya dia bernazar untuk menyedekahkan harta 1 juta. Tapi dalam hidupnya nggak pernah dia memiliki uang 1 juta gitu. Tapi dia paksa supaya bisa menunaikan nazar tersebut. Karena ini merupakan hal yang wajib, dia paksa dulu untuk berusaha menunaikan nazarnya. Sehingga nanti ujungnya mentok dia nggak punya uang 1 juta. Maka dimudahkanlah bagi dia, kasih makan 10 orang miskin, nggak mampu juga karena nggak punya uang, beli pakaian nggak punya uang juga, bebaskan budak apalagi, maka diganti puasa dia 3 hari begitu. Nah jadi kalau dalam masalah ibadah dia paksa dulu untuk menunaikan sampai nanti dia melihat jalan nggak mampu saya menunaikan, maka dibayar kafaratnya. Adapun hal yang mubah dia lihat ini memberatkan apa tidak. Kalau memberatkan dia tinggalkan, kemudian diganti dengan kafaratnya. Adapun kemaksiatan, pilihan awalnya adalah dia membayar kafarat dan meninggalkan apa yang dinazarkannya dengan kemaksiatan tersebut. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya apa? Kalau ada tempat ibadah yang disediakan misalnya oleh suatu tempat yang itu bukan hanya tempat ibadah khusus untuk umat muslim. Jadi tempat itu boleh orang Kristen misalnya ibadah di situ. Kemudian boleh orang Hindu ibadah di situ. Boleh orang-orang selain daripada agama-agama itu, semua agama boleh beribadah di situ. Maka hukum asalnya tidak boleh dia untuk melakukan ibadah tersebut di tempat yang terdapat suatu perayaan, bahkan ibadah yang dilakukan oleh orang-orang non-muslim. Yang misalkan ketika orang-orang non-muslim beribadah di situ pasti mereka ada salibnya, ada patungnya dan lain sebagainya. Makanya seorang laki-laki yang datang kepada Rasul itu dia bertanya, "Hai Rasulullah, saya ingin melakukan ibadah di tempat yang bernama Bawanah itu."
Lalu Rasul ingin memastikan apakah di dalamnya akan ada di dalam tempat tersebut ada patung-patung yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy? Enggak ada. Kemudian apakah ada perayaan atau ibadah khusus yang mereka lakukan di tempat itu? Enggak ada. Barulah Nabi memperbolehkan dia untuk melakukan ibadahnya di tempat tersebut. Maka tidak boleh kita memaksakan kehendak, cari tempat yang lain. Misalnya kalau di dekat situ, oh ada masjid di seberang sana, atau agak jauh sedikit nggak masalah. Atau lebih ahsannya cari tempat yang memang rumah seorang muslim, atau memang tempat-tempat khusus yang disediakan, misalnya di rumah makan mungkin ada musholahnya, itu lebih aman bagi dia. Atau misalnya masjid agak jauhan, lebih baik dia jalan sedikit, ya, ketimbang dia paksakan sholat di situ, yang nanti sholatnya juga akan berpengaruh nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Jadi hukum asalnya sesuai dengan hadis Nabi, tidak boleh untuk melakukan ibadah di tempat yang dimana orang-orang menyembah berhala. Karena orang-orang kafir kan ketika dia beribadah menyembah berhala. Kemudian begitu juga dengan agama lain yang dimana perayaannya, ibadahnya dilakukan di situ, maka tidak boleh dilakukan. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tujuan yang ingin dicapai dari orang yang Bernazar. Maksudnya tujuannya apa? Iya. Ya, baik, insyaallah. Ada sebagian orang yang memang mereka anggap itu seperti yang tadi kita sebutkan, mereka anggap dengan bernazar itu akan mempermudah urusan mereka. Itu. Misalnya ada orang yang mengatakan, saya berjanji kalau saya sembuh nanti saya akan menginfakkan harta saya 1 juta. Ada sebagian orang seperti itu yang mereka anggap dengan apa yang mereka nazarkan itu bisa merubah apa yang mereka inginkan. Itu anggapan masyarakat sebenarnya. Makanya di sini ketentuan-ketentuan nazar itu berasal dari kasus-kasus seperti itu. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tadi bahwasanya innahu la ya'ti bi khair. Nazar itu enggak pernah mendatangkan kebaikan sedikit pun. Ya, enggak akan pernah. Walaupun kalian misalnya mengatakan kalau saya sembuh dari sakit saya nanti akan menginfakkan 1 miliar misalnya, enggak mendapatkan kebaikan sedikit pun. Walaupun dia mengatakan kalau saya sembuh dari sakit saya menginfakkan 5 miliar, walaupun sebesar apapun yang kita ingin keluarkan, kata Nabi, hakikatnya itu enggak mendatangkan kebaikan. Nah, makanya dibahas oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada orang yang mengatakan seperti itu, katakan kepada mereka itu enggak mendatangkan kebaikan. Innahu yastakhriju minal bakhil. Orang yang bernazar seperti itu, sesungguhnya mengeluarkan harta dari orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit. Kenapa mereka dikatakan sebagai orang yang pelit? Karena mereka baru mau ibadah kalau Allah mengabulkan hajat mereka. Nah, ini kesalahpahaman, sehingga dijelaskan oleh Nabi dan para ulama ini kesalahan. Maka hukum dasar daripada nazar yang seperti ini dimakruhkan, nggak boleh diucapkan. Ya. Nggak boleh diucapkan, nggak boleh diniatkan kalau memang nazar itu berkaitan dengan hajatnya dia. Ya, hajatnya misalnya ingin lulus dari tes ujian di kampus. Kalau saya lulus nanti saya akan traktir teman-teman semua misalnya. Ini kan nazar nih namanya. Ya, dia mewajibkan dirinya untuk apa? Untuk melakukan sesuatu itu yang nggak pernah diwajibkan sebelumnya. Nah, kalau dia mengatakan seperti itu, nanti kalau saya lulus saya akan traktir semuanya misalnya. Nah, ini kan mensyaratkan suatu hajat bagi dia, baru nanti menunaikan ibadahnya dia atau yang dia inginkan. Maka ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak mendatangkan kebaikan sepenuhnya. Makanya dijelaskan dalam syariat hukum nadar yang seperti ini dimakruhkan, nggak boleh untuk diucapkan. Nah, maka kembali ke pertanyaan tadi, apa tujuannya? Maka yang pertama menjelaskan kepada kaum muslimin bahwasanya nazar yang seperti ini tuh nggak membawa keuntungan sebenarnya. Tapi kalau terlanjur diucapkan, nah ini yang dibahas. Kalau terlanjur diucapkan, maka dilihat dari kondisinya tadi. Kalau itu adalah ibadah yang diucapkan, maka wajib dia untuk menunaikannya. Ya, wajib untuk
ditunaikan. Kalau istri saya sembuh dari sakitnya, saya nanti akan mengumrohkan 10 orang misalnya. Nah, ini kan dia mewajibkan dirinya sendiri. Maka karena ini adalah ibadah, wajib dia tunaikan nadarnya. Kalau terlanjur diucapkan, ya. Kalau udah terlanjur diucapkan, terlanjur diniatkan, wajib untuk dia tunaikan. Kemudian yang kedua, kalau itu bentuknya kemaksiatan seperti tadi, maka tidak ditunaikan dan dibayar dengan kafarat. Makanya disebutkan dalam Al-Quran itu ada ketentuan-ketentuan nazar untuk menjelaskan tentang semua itu. Jadi kalau ditanya apa tujuannya, nazar itu sebenarnya nggak membawa kebaikan. Tapi kalau terlanjur diucapkan, maka ketentuannya seperti tadi. Kalau dia itu ketaatan, wajib ditunaikan. Kalau dia kemaksiatan, ditinggalkan kemaksiatannya tapi dibayar kafarat. Tapi kalau itu mengandung kesyirikan, tidak ditunaikan, tidak dibayar kafarat, wajib bagi dia adalah bertaubat seperti itu. Jadi tidak membawa kebaikan sedikit pun. Ya, kalau sudah jatuh niat itu sebenarnya sudah jatuh juga. Kalau sudah jatuh niatnya untuk melakukan itu juga sudah terhitung. Ya, ucapan itu hanya sebagai penguat. Makanya kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung daripada niatnya. Kalau kita sudah meniatkan, belum sampai terucap dengan lisannya, dia udah berniat dalam hatinya nih. Saya nanti kalau ibu saya sembuh misalnya, saya akan menginfakkan harta saya sekian. Nah, ini dia udah mengatakan dalam dirinya sendiri untuk melakukan hal tersebut. Sehingga nanti pada saat dia mengucapkannya itu sebagai penguatnya saja. Gitu. Nah, makanya di antara kata para ulama itu seperti Ibnul Qayyim, yang terhitung ketika seseorang melakukan ibadah itu adalah yang terbetik dalam hatinya. Yang benar-benar dia niatkan dalam hatinya. Makanya seperti niat ibadah, niat sholat, itu yang terhitung sebagai niat itu bukan yang diucapkan, tapi apa? Yang terbetik dalam hatinya. Tiba-tiba ada orang yang berdiri untuk melaksanakan sholat zuhur. Dia baca niat sholat asar, usolli misalnya fardhu sholat al-asr, padahal sholat zuhur. Maka tidak dihitung apa yang diucapkan, tapi dihitung apa yang ada dalam hatinya. Nah, itu yang kita bahas kemarin pada saat bab sholat itu tentang masalah niat. Yang dihitung itu adalah apa yang di dalam hatinya. Nah, apalagi kalau dia ucapkan. Kalau dia ucapkan, maka itu sudah jatuh yang namanya hukum nazar tadi. Adapun kalau dia meniatkan, sebenarnya itu hukumnya sudah jatuh. Makanya Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, apa yang diinfakkan oleh seseorang, wa ma anfaqtum min nafaqatin. Apa yang diinfakkan oleh seseorang dari infaknya, wa ma au nadartum min nadrin, dan apa yang kalian niatkan dari nazar-nazar kalian, fa innallaha ya'lamu. Sesungguhnya Allah mengetahui. Maka itu adalah tanggungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala kalau sudah terlanjur kita niatkan dengan yakin. Baik, ada lagi? Ya. Ya. Kecuali dengan 3 masjid, ya. 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 Nah, apakah itu nazar apa bukan? Bukan, berarti nggak masuk hukum tersebut. Ya, nggak masuk hukum tersebut. Ya, untuk nazar. Jadi seseorang meniatkan khusus untuk mengunjungi masjid tersebut. Ya, misalnya dia berkata, saya misalkan suatu saat nanti, atau dia mengatakan saya akan mengunjungi masjid tersebut, ya, dengan menganggap masjid itu memiliki keutamaan tertentu, sehingga dia mewajibkan dirinya nanti suatu saat dia akan mengunjungi masjid tersebut. Gitu. Nah, berbeda dengan orang yang hanya misalnya melakukan safari atau kunjungan saja untuk hanya sekedar ibadah tersebut, bukan mewajibkan dirinya maksudnya. Ya, misalnya, saya nanti mau sholat di sana aja deh. Ya, kalaupun misalnya nggak jadi, ya itu nggak jadi kewajiban, gitu. Berbeda dengan orang yang mewajibkan dirinya, saya harus ke sana. Ya, misalnya, saya harus beribadah di sana, misalnya untuk melakukan ritual ini, ritual khusus dan lain sebagainya, sehingga dia menganggap itu adalah kewajiban aja dia. Kalau dia nggak memenuhi
apa namanya, nggak memenuhi apa yang dia inginkan, maka dia anggap itu sebagai dosa misalnya. Nah ini kan sudah mewajibkan dirinya. Berbeda kalau kita misalnya hanya sekedar kunjungan. Makanya masjid itu bagus nih. Saya ntar sholat di sana deh. Itu bukan nazar namanya. Itu hanya sekedar kunjungan. Baik, ada lagi? Ya, kalau tidak ada, insya Allah kita cukupkan.